kembali kita berjumpa pada pagi hari ini. Apa kabar kalian semua? Ibu berharap kalian dalam keadaan baik ya. Baiklah, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu tentang dinamika penduduk. Oke, adapun tujuan daripada pembelajaran kita hari ini adalah Ibu berharap supaya kalian dapat memahami tentang faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya dinamika penduduk. Oke, kita akan membahas faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk. Ada 3 faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk atau dinamika penduduk, yaitu natalitas, mortalitas, dan migrasi penduduk. Untuk natalitas atau kelahiran ini merupakan salah satu faktor yang dapat menambah jumlah penduduk, dan untuk Indonesia tingkat natalitas masih tergolong tinggi. Baik, di sini coba kalian perhatikan. Di sini ada beberapa faktor dan faktor pendorong dan faktor penghambat kelahiran. Faktor pendorong kelahiran itu sering disebut dengan pronatalitas, sedangkan faktor penghambat kelahiran itu sering disebut dengan antinatalitas. Boleh kalian lihat beberapa faktor pendorong atau pronatalitas, diantaranya kawin usia muda, anggapan banyak anak banyak rezeki, membantu orang tua, dan sebagainya. Sedangkan antinatalitas juga boleh kalian lihat menanda usia perkawinan, pelaksanaan program keluarga berencana, banyaknya wanita-wanita karir, dan lain sebagainya. Oke, kita lanjut faktor yang kedua yang mempengaruhi dinamika penduduk di Indonesia, yaitu mortalitas atau angka kematian. Mortalitas adalah jumlah kematian yang terjadi dalam suatu populasi di dalam suatu negara. Nah, biasanya mortalitas ini bersifat mengurangi jumlah penduduk. Seperti halnya angka kelahiran, angka kematian juga tinggi di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh keadaan negara Indonesia yang masih termasuk ke dalam negara berkembang. Salah satu ciri dari negara berkembang itu tingkat kelahiran dan tingkat kematiannya tinggi. Oke, di sini kalian boleh lihat sama dengan natalitas, mortalitas juga memiliki faktor pendorong atau sering disebut dengan promortalitas, juga faktor penghambat atau sering juga disebut dengan antimortalitas. Nah, yang termasuk ke dalam promortalitas di sini coba kalian lihat. Yang pertama, fasilitas kesehatan yang kurang memadai, adanya masyarakat yang kurang perhatian terhadap kesehatan, kemudian lingkungan yang tidak sehat, terjadi kecelakaan, wabah penyakit, bencana alam, dan lain-lain. Sedangkan yang termasuk ke dalam antimortalitas diantaranya seperti fasilitas kesehatan yang sudah baik dan modern, kemajuan ilmu kedokteran, kemudian kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan sudah mulai tinggi, keamanan dari suatu negara. Jadi kalau tidak terjadi perang ya aman, berarti tingkat kematiannya rendah. Kemudian adanya beberapa peraturan atau larangan atau undang-undang tentang larangan membunuh. Ini juga berpengaruh terhadap untuk menekan terjadinya menghambat angka kematian. Oke. Nah, jadi untuk Indonesia tadi, selain angka kelahiran tinggi, Indonesia juga memiliki angka kematian yang tinggi. Oke, kita akan lanjut faktor yang ketiga yang mempengaruhi dinamika penduduk di Indonesia, yaitu migrasi atau perpindahan penduduk. Migrasi atau perpindahan penduduk ini bertujuan untuk menetap dari suatu tempat ke tempat yang lain, boleh melampaui batas suatu negara maupun tetap berada di dalam negara itu sendiri. Jadi perpindahannya hanya terjadi misalkan dari satu pulau ke pulau lain, dari suatu provinsi ke provinsi yang lain. Oke, di sini kalian juga nanti akan melihat beberapa sebab terjadinya migrasi. Ya, yang pertama ada karena alasan ekonomi, kemudian adanya alasan politik,
kemudian adanya alasan agama, dan alasan-alasan lainnya seperti terjadinya bencana alam, kekeringan yang panjang, peperangan yang panjang, terjadinya wabah kelaparan, dan wabah-wabah penyakit lainnya. Oke, untuk migrasi dapat dibedakan atas dua. Yang pertama, migrasi eksternal, yaitu perpindahan penduduk melampaui batas negara, atau dengan sederhananya perpindahan penduduk dari suatu negara ke negara yang lain. Yang termasuk ke dalam migrasi eksternal ini adalah emigrasi, imigrasi, dan remigrasi. Oke, sedangkan migrasi nasional atau perpindahan penduduk masih dalam kawasan satu negara itu meliputi transmigrasi, urbanisasi, dan ruralisasi. Baiklah, demikian tadi pembahasan dari materi yang kita sudah pelajari ya. Ibu berharap kalian sudah semakin memahami. Nah, untuk hari ini ada pun kesimpulan yang dapat kita ambil bahwa ada 3 faktor yang mempengaruhi dinamika penduduk. Yang pertama, kelahiran, kemudian kematian, dan yang ketiga, migrasi atau perpindahan. Kelahiran biasanya bersifat menambahi jumlah penduduk, sedangkan kematian bersifat mengurangi, dan migrasi bisa menambah, bisa mengurangi. Oke, itu untuk hari ini. Kita akan lanjut minggu